Why do we love to be fooled by zodiac? Ini dua speaker sebelum saya ngomongnya berat banget ya, so I feel like, oh my God, they're talking about passion and financial and everything, and here I stand in this stage and I'm talking about zodiac, like seriously? But you know what? Let's make it light, let's make it fun. So, I have so many questions on my Instagram DMs. And, well, as you know, most of them, they're so annoying. Like this one. So there's this Capricorn girl, and dia tuh naksir banget sama cowok Aries. Terus ada Capricorn dan Aries nggak sih di sini? So dia naksir dan dia nanya saran sama aku, a total stranger, and she tells me her problem, like, should I know about this or should I give you an answer or what do you expect from me? I don't know. Jadi dia bertanya, ini ada cowok, aku blur mukanya biar nggak dituntut ya, tapi aku udah minta izin kok. Dia nanya, aku naksir nih sama orang ini, intinya aku naksir sama orang ini, tapi dia Aries, dia dingin, dia cuek, dia begini, dia bla 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 bla. Oh pokoknya segala trait Aries yang dia tahu, dia ceritakan, oke? Kemudian begitu aku baca DM-nya, I was like, ini bukan masalah zodiak sih girl, he's just not that into you, oke? Tapi me being me, I answer this. Bagaimana cara mendapatkan perhatian? Aku bilang ya udah, dimsum di depan muka kamu, kamu lempar ke mukanya, pasti akan dapat perhatian. By the time she read this, dia langsung bales, dan bukannya marah atau kecewa atau gimana, dia bilang gini, she still didn't get the clue kalau cowok ini nggak naksir sama sekali sama dia. Dia masih cerita, oh tapi dia begini kok, dia begini. Akhirnya aku ngasih a piece of advice. Kalau misalnya, kalau ada cowok, regardless the zodiac, suka sama kamu, he will let you know, gitu. Nggak peduli dia Aries, nggak peduli dia Taurus atau Gemini, yang dibenci sama semua orang. Kalau misalnya dia suka sama kamu, dia akan ngomong. Dan mudah-mudahan dia mudah-mudahan saran ini dilaksanakan sama dia, karena aku bilang begini, kalau misalnya dia beliin iPhone Pro Max yang 512 giga, cicilan KPR kamu dilunasin sama dia, then you marry him, okay? Kalau enggak ya udah, get out of the way, find somebody else. So, isn't it weird and amazing at the same time when billions of people in the world, there are 7 billion people in the world, right? Dibagi menjadi 12 sign. And everybody is raving about it, everybody is crazy about it. Why? Why do we care so much? Kenapa sih kita pada percaya? By the way, di sini ada yang Aquarius gak? Is there any Aquarian here? One, I see one Aquarian. Okay, Capricorn. Jangan malu-malu dong. Pisces, I can't see you. Oh ada Pisces di sini. Hai zodiak bucin. Iya, kenapa sih orang-orang mau aja dikategorikan ke dalam 12 zodiak, padahal kita tahu yang namanya spektrum sifat itu berbeda banget, oke? Like Aquarius itu zodiak yang paling cuek, like seriously? Aku Aquarius dan aku ngerasa aku nggak cuek loh. Cuma kadang-kadang suka lupa aja. Kalau ada orang ngechat, I replayed it in my head but then I forgot. Kemudian katanya Pisces kalau udah jatuh cinta pasti bucin. Nggak jatuh cinta aja bucin, udah bucin goblok pula mau dibohongin. Yang Pisces ngerasa nggak sih kalau kalian itu bucin? And then we have like Aries itu bosi banget, dingin dan nggak punya perasaan. Oke, being Arian, teman-temanku yang Aries mereka itu rata-rata natural born leaders. Oke, mereka itu awal dari zodiak, pembuka musim semi, bla 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 bla. Terus, tapi aku juga ketemu sama orang-orang Aries yang timid, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang dibentak dikit langsung nangis, ada. Lalu we have like Virgo, perfect outside, messy inside. Tolong yang zodiaknya Virgo kamarnya diberesin. Aku tahu kalian berantakan banget kamarnya para Virgo. Bener nggak sih? Ada Virgo nggak sih di sini? Can you raise your hand so I can see you? Virgo,
Berantakan nggak kamarnya? Aduh, malu. And this one, because I'm Leo, then I need to be the center of the universe. Katanya, kami tidak mencari spotlight, spotlight yang mencari kami. Banyak Leo nih kayaknya di sini. Coba yang Leo siapa? Oh, yang paling depan nih, ada beberapa Leo. And then Capricorn itu paling nggak bisa kalau janjian dan temennya telat. Bisa-bisa temennya disumpahin diare katanya. Ini obviously I'm kidding ya. Mudah-mudahan teman-teman para Capri yang telat-telat nggak pada diare. Terus katanya Cancer itu baperan dan hobinya main kode. Which is kinda true because I have some Cancer friends dan mereka itu kayak nggak bisa straight to the point. Harus muter dulu. And then Sagittarius ngegas mulu kayak orang kaya baru punya moge, digas brum brum brum. Segala sesuatu pokoknya yang penting gua ngomong dulu. Yang penting gua ngegas dulu, salah benernya belakangan. Kalaupun misalnya seorang Sagi salah, mereka selalu benar. Poin nomor selanjutnya adalah kalau misalnya Sagi salah, lihat poin sebelumnya. Jadi Sagi selalu benar. And then Libra itu paling nggak bisa ambil keputusan. Masuk ke mall pengennya beli baju, keluar dari mall bawanya tank. Tolong kalau misalnya ada Libra di sini, make up your mind. What do you want? Katanya sih gitu. And then we have Scorpio. Scorpio itu pendendam. Orang kentut tahun lalu aja dia masih ingat sampai detik ini baunya seperti apa. Ini ketawa di depan. Are you Scorpio? Do you do this? Kemudian Taurus itu keras kepala parah, nggak ngerti lagi, sumpah ini omongan anak Gen Z ya. Pokoknya harus di exaggerate seperti ini. Kemudian we have like, what's missing? You already have like 11, right? Oke, zodiak yang paling dihujat sedunia, Gemini. Ada yang Gemini nggak di sini? Boleh lo ngaku, nggak usah malu-malu. 1, 2, populasi Gemini kenapa banyak di mana-mana? 3. Gemini adalah zodiak yang paling brengsek. Everybody says so, not me. Don't kill the messenger, okay? But seriously, aku punya banyak banget teman-teman Gemini yang mereka itu like super fun, they're very witty, dan mereka itu seru banget diajakin ngobrol. Cuma ya memang ramah, rajin menjamah maksudnya. Dan ini it let me thinking that why so many people believe in zodiac reading, engage in this kind of conversation. Padahal kita semua tahu mengklasifikasikan orang ke dalam zodiak lalu membagikannya lu Aquarius lu pasti begini apa segala macam, agak-agak nggak masuk akal nggak sih? I mean misalnya sekarang tanggal berapa sih? 20 ya? Tanggal berapa? 22. Hari ini udah masuk Pisces. Orang yang lahir hari ini, misalnya ada ratusan ribu orang, masa iya mereka punya sifat yang sama semua? Kan nggak mungkin. Ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga, ada faktor sekolah. Belum lagi kalau misalnya nanti, kalau mereka dewasa, faktor ekonomi, kemudian bullying di sekolah, there's so many factors yang bisa membentuk karakter seseorang. Tapi kenapa orang-orang pada percaya sama zodiak? And it's not scientifically proven. Why? Karena zodiak itu, kalau kita ngomongin zodiak itu relatable ya. People tend to be more relaxed. Kalau kita udah ngomongin, oh zodiak lu apa sih? Oh gue Virgo, oh lu Virgo, lu begini. Jadinya lebih fun. Kemudian sebagai manusia, we all have this kind of sense of belonging, right? Dan kalau kita udah ngomongin zodiak, biasanya itu stress reducer banget. Okay? Dan astrologi is like meme, it's fun, it's harmless. And we want to be hopeful. Even when we know astrology reading is not 100% correct. Yeah, it's okay. We know, we acknowledge it, dan it's fine gitu. Nah, tapi kenapa jadi aku banyak ngomongin zodiak? Karena aku adalah seorang scriptwriter dulu. Jadi ketika aku bikin skrip, dulu aku nulis skenario sinetron by the way, yang kalian lihat anak cewek cakep banget yang nggak mungkin dia jadi pembantu karena mukanya terlalu kinclong. Tahu-tahu menjadi pembantu di sebuah rumah, digebukin terus nangis-nangis, meminta sujud, doa apa segala macam, akan berjanji untuk kuat.
tapi tetap digebukin lagi. Nah, that kind of sinetron. Oke, jadi ketika aku membuat karakterisasi, aku harus membuat, oh si A ini karakternya begini, si B ini karakternya begini, si C ini karakternya begini, si D ini karakternya begini, dan yang membantu aku adalah mengklasifikasikan mereka ke dalam zodiak. Not 100% correct, but it's okay. Karena ini nggak bantu aku. Jadi aku punya mental image, oh aku akan bikin dia sebagai seorang Sagittarius, artinya dia itu fiery. Aku akan bikin dia sebagai seorang Virgo, artinya dia adalah seorang yang perfeksionis. Aku akan bikin dia sebagai Scorpio, yang artinya dia itu orang yang tidak akan melupakan kesalahan orang lain. Oke? Dan karena dulu aku nggak punya duit buat jalan-jalan, hobiku adalah mengamati manusia. Jadi so I would just sit anywhere and people watching, because people watching is like really fun and you don't have to pay for anything. You should do it, like seriously, it's fun. Dan kita bisa silently judging other people, oh my god, he's like so lame. Terus kalau believe it or not, you'll be a better judge of character when you know who you are dealing with. Jadi kalau misalnya udah tahu, oh dosen gua zodiaknya adalah Aquarius nih, so he like crooked things. Jadi kita bisa datang dengan strategi yang berbeda, ada persiapan. Dan ini bisa menjadi icebreaker. Ketika kita ketemu sama seseorang dan pengen ngobrol, kemudian instead of asking, the weather today is not nice ya, abis itu dead silent. Terus apa lagi ngomongin? Tapi kalau misalnya kamu tahu zodiaknya apa, kamu bisa nanya, oh my god, you look so fabulous. Are you a Leo? Dan ternyata dia adalah seorang Leo, omongan kalian akan bertambah, akan bergulir dari situ. Oke? Dan bonus point. When you read people and get it right, they will like you more. Not guaranteed, but maybe around 70%, okay? And they will start to open up a bit more, and voila, it's your chance to get new opportunities, jobs, etc. Karena aku sering banget ngebahas zodiak itu dari tahun 2012. Ada banyak banget pekerjaan yang datang ke aku, brand-brand yang ingin engage. Alex, kita ngomongin zodiak yuk, digabungin sama traveling bisa nggak? Oke, let's do it. Oke, berarti Libra pengennya kemana? Leo pengennya kemana? Dan orang-orang baca yang merasa senang, satu mereka mendapatkan referensi, kedua mereka mendapatkan, oh ternyata zodiak gue begini. Apakah mereka tahu ini bohongan? Tahu. That's the problem, they know. And that's why we love to be fooled by zodiac, because it's harmless and it's fun. And we need to lighten up, ya kan? Karena dengan banyaknya berita buruk belakangan ini aku ngerasa, aduh ya udah sih nggak apa-apa, let's have something fun, let's have something light. And you don't have to be a rocket scientist to make a contribution to the world. When you are able to brighten someone's day with something as simple as zodiac reading, why not? Sekian dulu dan terima kasih. Aquarius memang keren, Viva Aquarius.